Jangan coba-coba bermain sama ilmu pelet. Demi Allah, Abah udah membuktikan ternyata kedahsyatannya memang benar. Bisa menaklukkan setiap istri. Bahkan Abah sendiri juga bisa menyatukan satu ranjang dua istri. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan bersilaturahmi kepada salah satu pakar spiritual, yaitu Abah Ade. Dan saya baru pertama kali ke sini ya, memang Abah Ade ini tinggalnya benar-benar di area perhutanan ya. Ini barangkali yang ada yang mau bersilaturahmi ke Abah Ade. Ini alamatnya di daerah apa nih, Cirengkrang katanya, ini daerah Cirengkrang. Ini Legok Abang katanya gitu. Nah, jadi ini rumah Abah Ade ya. Dan kebetulan alhamdulillah Abah Adenya juga ada di rumah nih. Tadi teman-teman saya sudah duluan bersilaturahmi. Assalamualaikum. Aduh, Bah. Kebetulan nih lagi ada di rumah ya. Maaf nih. Ya, maaf ya. Gimana, sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang bersama rekan-rekan. Alhamdulillah teman-teman, saya bersama rekan-rekan kembali berkunjung ke rumahnya Abah Ade ya. Ade. Abah Ade ini terkenal dengan raja kawin atau raja pelet yang mempunyai 2 istri dalam satu ranjang. Bener, Bah? Iya. Jadi Abah Ade ini unik ya, kan kebanyakan kalau orang lain punya 2 istri, 3 istri itu misah rumah atau misah kamar. Kalau Abah Ade ini satu ranjang, Ya. berdua. Dan rencana ada nama lagi, Bah, nanti? Ya, itu kan mengikuti uratnya dari Allah sajalah. Berarti kalau ada garis Iya, ya gas gitu. berarti ya, Pak? Mau gimana gitu. Soalnya gak bisa diharapkan kan. Gak bisa dikira mau gak bisa kalau gak ada guratnya gitu. Kalau ada takdir nggak apa-apa. Kalau takdir ya gimana lagi. Tapi kalau mungkin secara saya pribadi ya, Bah ya, kayaknya Abah masih ada garis, Bah. Alhamdulillah kalau gitu mah. Mudah-mudahan ya, Bah ya. Dan yang keduanya akur. Nah, mungkin saya sedikit akan nanya dulu sebelum kita lanjut obrol lebih jauh lagi. Sekarang Ibu sama Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan mungkin kalau untuk alamat ini kan kebanyakan yang nanya juga, Bah. Mungkin yang nanya itu yang entah yang pengen nikah lagi atau pengen nyandung. Ya. Nah, itu di mana alamatnya biar nanti yang nanya juga nggak nyasar gitu. Ya, ini kan Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado, RT 02 RW 07. Kampungnya Kampung Cibuntu, tapi Abah di sini kan areanya area bawah Legok Abang gitu. Oh, Legok Abang. Jadi titik berhentinya di pertigaan yang ke Sukanyiru. Di sana. Patokannya. Ya, patokan turun dari mobilnya gitu. Terus kalau misalkan nanyain, misalkan ke siapa atau ke ojek itu pada tahu nggak di sana gitu? Ya, udah pada tahu. Tanyain aja Legok Abang di mana gitu. Tanya Bah Ade gitu. Abah Ade gitu ya, raja kawin gitu ya. Iya, iya. Raja pelet gitu ya. Iya. Nah, mohon maaf, tapi nggak apa-apa ini kita ngobrol, Ibu, Bapak, nggak apa-apa ya. Ya, saya pengen nanya dulu sebelum nanti saya ngobrol ke Bapak. Nah, Ibu, kalau misalkan Abah Ade nikah lagi itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau lemes jawabannya, nggak apa-apa berarti ridho gitu ya. Kalau yang Ibu yang satunya nggak apa-apa? Ya, kalau udah ditakdirkan ya harus punya lagi, nggak apa-apa. Ya, mau digimanain lagi. Alhamdulillah. Jarang loh yang benar-benar dikasih izin, jarang loh. Cuman mungkin ya tujuannya kembali ke kita ya. Kalau intinya yang lebih dari situ juga tanggung jawabnya lebih banyak ya, Bang. Lebih berat itu sebenarnya. Bukan dari cuman makan. Kalau makan istilahnya bisa dipasrahkan sama yang kuasa kan, tapi kalau masalah mendidiknya yang beratnya itu. Abah, mungkin di sini saya lebih akan ngobrol lagi ya, nggak apa-apa sharing gitu ya. Ini kan mungkin Abah ini menyatukan 2 hati, 3 hati sama Abah ini kan nggak gampang. Iya. Nah, itu trik and tipsnya gimana selain misalkan nanti kita berbicara lebih ke keilmuan atau kebatinannya. Iya, ya. Yang penting yang didulukan kita kan harus punya tanggung jawabnya. Kita harus jadi contohnya dalam membenarkan masalah-masalah yang benar, katakan benar, yang salah katakan salah.
Nah, itu kan tergantung diri kita sendiri gitu. Hmm. Kalau istri mau nurut kan kita harus beri contoh yang baik gitu. Kalau kita gak mau beri contoh yang baik, nah gimana mau nurut istri itu. Soalnya kan rata-rata istri kan nyari kenyataan, lihat kenyataan. Apakah benar yang dikatakan sama suami itu terjadi atau enggak gitu. Nah, kalau kita bicara sejujurnya ya udah pasti. Kalau kita katakan salah ya pasti salah gitu. Jadi yang pokok pertama kita kan sebagai suami kita kan harus tanggung jawab lahir batinnya. Gitu. Antara selamatnya, antara celakanya kita kan harus tanggung jawab gitu. Kan maksudnya awal mulanya apakah berarti yang istri pertama maaf yang kiri dan kanan? Ya ini. Oh, yang pertama ini. Nah, mungkin yang saya pengen tanyakan, mungkin yang nonton juga penasaran, itu awalnya izin colongan apa izin resmi atau gimana? Maksudnya gini, kalau izin colongan udah nikah tiba-tiba bilang gitu, atau misalnya dari awal, mah ini mau nikah lagi atau gimana, Bang? Ya itu kan izin colongan dulu. Oh, trik gitu ya? Iya, triknya itu. Jadi abah nikah dulu. Soalnya kan kita juga sebagai laki-laki kan punya kelemahan. Kalau kita bicara mau minta izin sama istri kan, lalu istri nangis, kita kan gak tega. Ya, yang pada akhirnya gak jadi itu. Gitu. Tapi kan disolong dulu, ya gimana lagi? Mau gimana lagi gitu. Itu kalau boleh abah sampaikan izinnya gimana itu pas mau bilang detik-detik bilang ke istri yang pertama tuh? Abah udah gak izin, abah bilang aja, abah kawin lagi. Ya mau gimana lagi, itu abah kan udah terima, udah jadinya gini ya udah. Yang penting kita kan tanggung jawabnya gitu. Berarti kalau udah menikah ya udahlah, udah terlanjur ini iya, gitu ya. Iya, nasi udah jadi bubur, mau gimana lagi kan? Nggak mungkin jadi nasi lagi. Tapi mohon maaf kalau yang istri yang kedua mohon maaf, aku udah tahu abahnya udah punya istri itu. Udah, dia bilang. Oh, bilang. Iya, udah punya istri. Tapi sayang nggak abahnya sayang? Yang sayang, yang Sayang. gimana lagi. Jadi Kan ya mengingatkannya gini, mungkin walaupun saya nggak mau gitu ya, ya namanya di suami punya istri kan punya hati juga yang namanya istri. Tapi digimanain lagi kalau udah takdir ya udah terima aja. Nah itu yang namanya ini kan satu ranjang ya, bukan satu ranjang gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan ini obrolan itu agak lebih jauh lagi, nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Itu kalau misalkan abah lagi pengen nih gitu, itu gimana? Yang satunya melipir dulu atau nggak apa-apa biar disitulah gitu? Ya abah kan kembali kepada istri abah lagi, mau bareng atau gimana gitu. Trisam gitu ya? Maaf, kalau bareng mungkin nggak bah itu kalau bareng? Ya sering gitu. Luar biasa berarti. Senyum-senyum. Mohon maaf ya, ini agak, tapi ini nggak apa-apa nih sharing ya, karena ini obrolan yang ya sambil ini aja gitu kan, yang namanya punya istri dua juga nggak ngurusnya yang nggak gitu terus, ya, pasti iya, ada yang ngurusnya juga ya, dari mulai tanggung jawab ngedidik dan lain-lain. Berarti kalau misalnya lagi pengen berubrak aja di situ. Iya. Nggak ada istilah keluar dulu. Enggak. Beneran Bu, itu beneran Bu. Sampai sekarang. Biasanya yang saya nyari malu nih yang nanya. Tapi yang awal minta bapak dulu atau istri dulu? Ya kalau bapak kan selalu mengikuti gitu. Cuma kan bapak harus ada pengertian dulu gitu kan. Nah barangkali istri kan mau apa atau gimana gitu kan. Nah di situ harus pengertian di suami. Berarti itu biasanya satu malam itu berarti 2 kali nembak berarti ya Pak? Ya. Maaf, maksudnya kan kita bahasnya gimana ya? Pasti penonton juga yang nanyanya satu pemikiran gitu ya. Nah 1 kali nembak 1 istri atau misalnya 1 kali nembak 2 istri gitu, mohon maaf Pak. Nah ini kan kadang-kadang bareng kan. Nah istrinya bareng gitu. Itu kan balik lagi ke abahnya Bang. Mampu gitu ya, gitu. Satu malam 2 kali nembak, luar biasa. Berarti pakai jamu apa masih original Pak? Ya original aja. Berarti masih kuat Bapak. Masya Allah. Jadi emang ini benar-benar abah ini selain raja pelet, raja keperkasaan juga ya. Ini nggak ada ya yang lain mungkin 1 kali, 1 malam 1 ranjang 2 istri gitu ya.
Mungkin nanti di belakang layar Kan kalau cari info. kalau orang lain kan kadang-kadang sampai 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Baru clear gitu ya. Nah, gitu kan. Kalau apa mengikuti kemauan istri gitu, mau tiap malam, mau 2 malam sekali gitu, terserah istri gitu. Digas terus, Pak. Dijejerin gitu, Bah. Jadi apa selalu mengikuti. Gitu. Berarti kalau Abah tidur di tengah. Iya. Jadi Abah mah mesti ngadap langit-langit aja, nggak boleh kegigir ke kanan, nggak boleh ya? Bebas, mau kemana aja juga bebas gitu. Bisa gitu ya? Iya. Ngerti barangkali. Nah, ini Bah, mungkin saya pengen nanya gini nih. Ini kan Abah terkenal dengan keilmuan menaklukkan hati wanita ya. Iya. Nah, itu ada ritual-ritual aneh nggak, atau misalkan seperti gimana? Kan mungkin yang nonton juga yang kan kata Abah banyak orang yang datang ke sini pengen nikah lagi. Iya. Nah, itu kalau misalkan Abah boleh terangkan sedikit, itu prosedurnya bagaimana gitu? Nah, harus puasa dulu, apakah misalnya ada yang instan atau gimana gitu? Ya kalau masalah ritual-ritual itu kan udah jadi satu tradisi kan. Soalnya kita kan tidak mengandalkan fisik kita juga gitu kan, ada yang lainnya gitu. Cuman yang lainnya itu kan bisa digantikan dengan ya syarat-syarat seperti ya biasa gitulah. Gak syarat berlebihan gitu, gak ada tuntutan. Nah, cuman kan yang jadi Abah pikirkan ini dari masalah katakanlah dari masalah tenaga penarikan ya. Abah kan gak bisa sampai 100% sebenarnya. Nah, kalau Abah menjalankan itu sampai 100%, maka terlalu banyaklah kemaksiatan yang Abah harus ikut tanggung jawab. Mohon maaf, saya luruskan. Maksudnya gini, yang itu dalam artian ada orang yang datang ke sini nih, pengen minta dibantu Abah pelet. Iya. Nah, berarti itu ada konsekuensinya buat Abah juga. Iya, ada. Nah, berarti dari tarif juga ngaruh gitu, Bah? Ya, iya. Contoh gimana, Bah? Seperti gini ya, terus terang aja lah ya. Nah, kalau ada seseorang datang ke sini, apalagi cuman mengadakan untuk syaratnya doang, dia gak berpikir yang kerjanya gimana. Nah, adapun yang ngasih gitu kan, ngasih 100.000, ngasih 200.000. Nah, kita gak berpikir seorang itu, gak berpikir seorang istri yang sudah ditarik itu mau digimanain juga mau. Nah, maka dari itu kita lah yang harus berpikir. Nah, apakah dosa kita akan terganti sama 100.000, 200.000? Nah, makanya cuma 60 yang Abah kasih sana gitu. Jadi kalau misalnya mohon maaf sekali, berarti nggak apa-apa, ini kita buka-bukaan aja di sini, nggak apa-apa ya. Misalkan ada orang yang cuma ngasih 100.000, berarti si kerja pelet juga nggak maksimal gitu ya? Nggak maksimal, soalnya Abah kan di sini berpikir kemaksiatan itu Abah kan akan terbawa gitu. Udah pastilah kalau seorang istri udah tergila-gila, udah pasti mau digimanain juga mau dia. Kasihan ya? Iya. Nah, apakah dia itu tidak berdosa? Nah, dia itu bisa gitu dari mana asalnya? Pasti kembali ke Abah. Nah, Abah juga akan terbawa. Apakah Abah akan terganti sama uang 100.000 dosa itu? Enggak kan? Nah, makanya Abah lah yang mengatur sampai 60% aja lah. Gitu. Kasihan gitu ya. Minimal, Bah. Kalau 100%-nya berhasil itu dianggap berapa, Bah? Minimalnya kita harus memperbandingkan kemaksiatan itu mau terbayar berapa. Gitu aja. Jadi Abah nggak bisa sebutkan nominal uang tersebut. Enggak. Beda lagi sama norong orang sakit kan. Mau ngasih mau gak ngasih, yang penting kita nolong, nggak ada imbasnya dosa. Cuma nolong. Kita kan nolong sebagai jalan ibadah kita gitu, semampu kita nolong. Kalau untuk pelet mungkin Abah ada tarif-tarif tertentu. Iya, ya tarif tertentu yang kalau mau ya? maksimal silahkan gitu. Soalnya kan Abah pasti akan terjerumus juga gitu. Pertanggung jawabannya. Iya, pertanggungan jawab nanti gimana di sana gitu. Jadi mungkin kalau secara jadi ada paket komplit, ada paket 60% gitu ya. Kalau paket komplit tanggung resikonya. Nah, yang saya tanya mungkin kayak gini. Biasanya itu yang datang ke sini Abah filter dulu nggak? Kan mungkin anggapan saya gini. Ini kamu misalkan mau melet anak orang, apakah kamu akan menikahinya, misalkan tanggung jawab full, benar-benar ingin itu, misalkan hanya sebatas main-main, apa suka filter gitu nggak biasanya? Iya. Iya.
Kan mungkin tanya dulu. kalau misalkan dia benar-benar mau menikahinya, tanggung jawab rumah tangga istilahnya, kan mungkin itu nggak dosa, bahkan jadi Enggak, gimana? tetap 60%. Oh, tetap. Soalnya yang satu itu jodoh tidak Abah bisa mengatur. Oh, benar ya. Tetap aja Abah gak bisa full itu. Nggak bisa meluhurin Allah. Walaupun orang itu udah tergila-gila, kalau bukan jodoh gimana caranya? Allah tidak susah kan? Pasti nggak akan jadi. Nggak ada izin Allah. Berarti tetap aja misalkan yang datang ke sini juga apa nggak datang minta dipilih si A, nggak langsung diturutin berarti. Enggak. Ditanya dulu kronologi. Ditanya dulu gitu gimana gitu. Nah, mohon maaf ini sedikit sharing, tapi jangan Abah sebutkan namanya. Ada nggak misalkan orang yang aneh-aneh pengen nyandung apa pengen punya istri dua, ada nggak? Sering. Oh, banyak. Sering. Dia pengennya katanya pengen nikah lagi gitu kan. Sedangkan dalam kesosialan kan Abah teliti, dalam materi juga Abah teliti. Nah, tidak jarang yang Abah kasih coba dulu ya. Nah, dia bilang pengen punya istri lagi, mau kawin lagi. Nah, Abah bikin satu trik. Nah, Abah kasih saran nih, ada syarat yang harus kamu adain gitu ya, kamu harus beli, mampu enggak? Ternyata enggak mampu. Abah berpikir lagi. Beli syarat juga gak mampu, apalagi nanti ya udah gak jalan. Oh, iya dites dulu gitu ya? Iya dites dulu gitu. Nah kalau ada orangnya katanya mau kawin lagi gitu kan, nah Abah kasih persyaratan, ya boleh mau berapa? Nah itu Abah percaya. Cuman tetap dalam satu hal yang tidak boleh kita lupakan, cara tanggung jawab mendidiknya gimana. Jadi yang namanya nyandung istilahnya atau istri dua itu nggak hanya cukup binapsu berarti ya? Nggak cukup makan. Kalau makan sih mudah lah, ringan. Kalau masalah istilah risiko itu ringan. Soalnya semua orang kan dikasih rezeki sama Allah. Walaupun istrinya dua, tetap akan dirizekian gitu. Tapi yang satu yang lebih berat untuk menyelamatkan di alam nanti, gimana caranya? Mendidiknya gimana? Soalnya kitalah yang tanggung jawabnya nanti. Nama kalau misalkan peret-peret kayak gitu, itu prosedurnya apakah misalkan si si pemesan itu dikasih barang kah ataukah Abah yang ngerjain di sini gitu atau gimana? Ya itu tergantung mintanya. Kalau dia mau dikerjain, mau dikasih barang ya boleh. Kalau dia mintanya tahu beres ya boleh gitu. Jadi syaratnya harus ada foto atau gimana? Iya foto. Terkadang kan ya seperti CD-CD-nya gitu harus ada. BH itu Pak ya. Iya. Oh. Terutama dari bagian tubuhnya seperti rambut atau kuku. Jadi tetap intinya harus ada si barang yang punya ceweknya berarti ya? Iya harus ada. Itu kebanyakan yang datang ke sini laki-laki atau perempuan sih yang minta kayak gitu? Sebenarnya yang datang sini kebanyakan itu 60%-nya laki-laki. Laki-laki. Oh, cewek ada berarti? Ada. Berarti kalau cewek ada juga yang nyandung itu, Pak? Bukan nyandung, tapi dia pengen laku gitu. Oh, pengen laku. Dikirain ada cewek yang punya suami atau ini mau nyandung gitu. Poliandri berarti kalau kayak gitu ya. Kalau cewek nyandung gak ada dalam sejarah nabinya. Barangkali ada gitu ini, Pak. Nah, kalau boleh saya nanya ini ke yang muda berarti ya. Teteh itu Teteh sendiri, mohon maaf, itu merasa Abah tarik enggak atau misalkan murni dari perasaan hati gitu? Bicaralah yang jujur. Ini kan mungkin kalau di sini udah kebuka nih, tahu Abah itu ternyata orang Jepelet nih. Nah, Teteh sendiri merasa nggak bahwa saya itu ketarik sama Abah gitu? Yang nggak tahu di kadang-kadang ada gitu, cuman ya awal nama ya memang saya nggak mau gitu kan, karena nggak maunya punya istri, meragangan istrinya, gitu, menghargai. Tapi ya lama ya gitu, tambah lautnya saya emang suka gitu. Suka gitu. Ya udahlah, nggak digimana lagi, mungkin udah takdir harus begini. Berarti suka dukanya kalau bertiga kayak gini itu gimana? Sukanya gimana, dukanya gimana? Gitu kan mungkin ada nggak misalkan ya, apakah di pekerjaan bisa bagi-bagi atau gimana gitu? Memang ada suka dukanya gitu, emang pekerjaan ya bareng-bareng gitu.
Jadi kompak gitu ya. Iya. Iya. Berarti kalau mohon maaf kalau yang teteh sendiri yang istri pertama itu gimana menanggapi bahwa pas awal tahu suami minta izin untuk nikah gimana? Ya, itu aja dari mana-mananya. Santai aja gitu ya? Ya, Nggak sakit hati gitu? ya awalnya ya Ada sakit ada hati, sakit ada Mm-mm. sama tapi dari mana-mana. Tapi sekarang mah udah nggak nyaman gitu ya? Berarti kalau kayak gitu Abah punya peredamnya, Bah. Ya, Nah, kembali ke Yang sulit itu peredamnya, Bang. kan kalau tadi kita ngebahas peletnya penarikan, ya. kan mungkin harus ada penyetabil kalau Iya, dalam elektrik iya. apa resistor apa sih? Hah? Iya, saya mah kan Kapasitornya. Receiver, Bang. Kapasitor, Ya, resistor. dari semua jalur juga kan kita berpasang-pasangan. Kalau kita mau menarik seorang cewek pakai pelet, kita harus bisa mengembalikannya lagi dengan antinya. Nah, disitulah kita harus menyadari jangan mengambil sebelah pihak. Nanti kita yang juga yang rusak nantinya. Berarti ada lagi tarif dong. Berarti. Ya ada lagi, nanti kan Untuk beda mensatukan gitu. Dua wanita. Dua wanita. Yang akur gitu ya. Berarti kalau tadi untuk narik, kalau udah ditarik, udah barang harus diakurin beda lagi. Beda lagi. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu sama Abah sendiri atau dikasih jimat sih, Bah? Ya, Tergantung lagi. Ya dikasih kalau dia ada yang minta tolong ya. Ya udah aja, Abah tuh ini kasih syarat-syaratnya kan harus ada. Nanti seolah-olah yang jadi syariat untuk sampainya ke istri itu kan mau dikasih minum atau gimana gitu biar hatinya dia adem, biar luluh. Ya, biar bisa satu rumah gitu ya. Gitu. Nanti kan kita secara tersendirinya akan menyadari gitu. Dan mungkin enaknya, Bah, kalau Abah, saya sendiri sih pengen nanya, enaknya punya istri dua gimana sih, Bah? Ya sebenarnya sama aja lah. Sama aja. Sama aja. enggak enak. Soalnya kalau kita menyadari mau satu, mau dua, mau tiga, itu sebenarnya sama-sama. Bahkan lebih banyak kita lebih besar tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawab di alam ini juga, nanti di sana yang lebih beratnya itu. Soalnya dalam keterangan juga kan kalau dosa seorang istri, suami gak akan terbawa, tapi kalau dosa seorang istri, maka suami akan terbawa. Tapi kalau dosa suami, ya istri gak tahu menanggung gitu. Nah disitulah kita harus bisa mengarahkan biar dia tidak berdosa, biar kita juga tidak terbebani. Nah disitulah kita harus berpikirnya. Kalau masalah pikiran, masalah makan itu sebenarnya jangan terlalu dipakai pikiran lah. Pasti ada aja rezekinya ya. Iya, pasti ada rezeki. Nah biasanya kalau ilmu pelet kayak gitu, itu ada expire-nya nggak sih? Apakah permanen? Ada. Oh ada. Ada. Berapa hari itu biasanya expire? Ya kalau yang disebut permanen itu sebenarnya jarang orang yang bisa menyembuhkan lagi sebenarnya. Walaupun dia diobatin paling sampai 70%, yang 30%-nya tetap akan tertinggal sama cewek itu. Terkecuali orang yang tadinya membuatnya yang bisa kembalikan dia secara normal. Nah itu yang ngerjainnya Abah sendiri apa si itunya, Bang? Ya tergantung mau dia kerjain sendiri silahkan, Abah kasih seolah-olah kalau caranya kalau mantranya gitu. Kalau dia mau beres ya boleh gitu. Berarti kebanyakan yang ngerjainnya Abah sendiri. Iya. Nah kalau Abah sendiri nih, misalkan narik cewek buat nyatuin, misalkan biar dia suka. Kalau kayak gitu permanen apa bisa 40 hari udah luntur gitu, udah benci lagi atau gimana, Bang? Kalau yang Abah itu pakai permanen. Apa paket permanen? Jadi selamanya gitu. Kecuali yang 100.000. Iya, terkecuali yang 100.000 cuma 60%. Ya nggak apa-apa, kita jujur aja ya. Yang datang Mohon kita juga maaf, mikir dulu gitu. soalnya Abah mengingatkan sama dosa Abah gak akan terbayar sama 100.000. Oh, mantap ya. Nanti yang datang ke sini bawa kresek, Bang. Ya iya harus gitu. Tapi ini kita kan kembali ke Abah nih, pasti yang nonton juga. Nah, apakah kalau misalnya yang paket kumpul itu dijamin manjur nggak, Bah, kira-kira? Abah selalu memakai apa yang Abah udah coba, jadi gak mungkin itu. Ada garansi berarti? Ya iya, kalau ilmu ini udah Abah coba baru dipakai.
kalau gak ada apa-apanya, buat apa pakai nolong orang? Dipakai sendiri juga gak ada apa-apanya kan? Kayak gitu. Buktinya juga udah ada hidup. Udah ada. Satu ranjang loh ya. Jangan Satu sampai ranjang. kan ke ada orang kata-kata gini ya. Hmm. Kalau mau asihan, mau pelet datang sama saya. Sedangkan dia juga gak punya istri. Bagaimana? Oh, benar. Kalau Abah udah ngebuktiin. Ya, apakah kita akan percaya? Berarti buktinya saya juga satu ranjang, satu shoot, dua istri. Iya. Mantap ya. Mungkin ini perbincangan sama Abah Ade ini sangat menarik ya. Kita nanti akan ada di sesi kedua, kita akan bongkar ilmunya sama pusaka-pusaka yang selama ini Abah pakai. Boleh ya, Bah? Boleh. Sambil sharing, mungkin bagi teman-teman yang ingin silaturahmi dengan niat yang baik ya. Jangan niat yang aneh-aneh, mungkin juga Abah yang nanti kewalahan lah. Kalau di sini yang namanya ilmu itu wajib itu diamalkan dengan niat yang baik. Jangan misalkan untuk merusak perasaan orang lain, jangan ya, Bah. Karena yang namanya main-main dengan perasaan orang itu timbal baliknya ke Abah lagi berarti. Iya, ke Abah lagi. Berat juga ya. Kita pamit dulu di video ini. Jadi teman-teman yang penasaran dengan video kelanjutannya, jangan ke lain channel selain channel yang ada di sini nih. Ada channel siapa? Jelajah Misteri. Jelajah Misteri. ARD official. Agak keras, Bang. ARD official. Oh, spesial. Salja channel. Nah, Salja channel. Jadi boleh cek teman-teman lihat ya. Yang nanya alamat, kan ini udah ada video, terus barangkali yang nanya lagi nggak kejawab, bisa cek di channel yang tadi yang disebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.